Immanuel dimanapun berada, selamat datang di Immanuel Podcast bersama saya, Nikwasti. Sobat sehat, tema episode kita kali ini adalah jangan sepelekan demam berdarah pada anak menuju Zero Dengue Death 2030. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah Indonesia menargetkan 0 kematian kasus demam berdarah pada tahun 2030 mendatang. Bagaimana cara mewujudkannya? Nah, sobat sehat Immanuel semua, telah hadir bersama kita saat ini salah satu dokter spesialis anak terbaik yang dimiliki Rumah Sakit Immanuel, Dr. Desma Situmorang SPA, yang akan membantu kita mengupas tuntas tentang kenapa sih kita tidak boleh menyepelekan demam berdarah. Dan ada apa dengan demam berdarah? Baik dokter, selamat datang. Boleh dong disapa dulu ayah bunda di rumah? Halo semuanya, ayah bunda, perkenalkan saya Desma, sebagai spesialis anak di Rumah Sakit Immanuel. Baik. Nah dokter, seperti yang kita ketahui dok, bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara yang beriklim tropis yang menjadi habitatnya nyamuk demam berdarah. Dan sepanjang tahun cuaca sekarang ini kurang baik ya dok ya, malah ekstrim sekali. Dan banyak anak-anak serta dewasa yang terkena demam berdarah dengue ini dok. Dan menurut Kemenkes RI jumlah DBD pada tahun 2022 silam mencapai 131.265 kasus. Dan dari jumlah tersebut, kurang lebih ada 40% adalah anak-anak usia 0-14 tahun dan 73-nya menyebabkan kematian, dan diantaranya terjadi pada usia 0-14 tahun ya dok ya. Itulah sebabnya ya dok ya, kita tidak boleh menyepelekan yang namanya demam berdarah karena ia dapat menyebabkan kematian. Nah, melihat kasus di atas, dampak yang luar biasa dan dapat mengakibatkan kematian, masih banyak nih yang bingung dokter. Bagaimana cara pengobatannya, penanganannya. Nah, saya mewakili ayah dan bunda yang usia anaknya 0-14 tahun. Untuk caranya bagaimana dokter? Baik, dokter, saya ingin bertanya nih dok, apa sih demam berdarah dengue itu? Terima kasih untuk kesempatannya. Untuk menjawab pertanyaan ini, mungkin saya akan menjelaskan secara definisi per definisi. Jadi untuk terinfeksi secara garis besar, demam berdarah itu dibagi menjadi infeksi dengue secara garis umumnya. Nah, itu ada beberapa yang dibagi. Satu, yang pertama disebut dengan demam dengue, dan yang kedua demam berdarah dengue. Itu yang ada masalah klinisnya. Nah, perbedaannya apa demam dengue sama demam berdarah dengue? Perbedaannya terutama untuk demam berdarah dengue biasanya dia sudah apa? Karena sudah mulai terjadi kebocoran dari plasma dari pembuluh darahnya. Karena pada demam dengue tadi tidak terjadi kebocoran dari plasma tadi. Nah, perbedaannya apa? Tapi apakah mungkin demam dengue itu, berarti dia lebih ringan ya dok? Jadi dia nggak akan menyebabkan kematian? Nggak seperti itu juga. Karena dua-duanya itu sama-sama ada manifestasi perdarahan. Dan manifestasi perdarahan itu sama-sama bisa menyebabkan kematian tadi. Cukup sedikit tadi yang mungkin kalau masalah, kalau saya nggak salah ingat, case fatality rate atau kematiannya itu kurang lebih mendekatnya 1% di Indonesia. Dari seluruh jumlah kasus, seperti kan 1% dari 160.000, kalau lebih kan lumayan ya, banyak yang meninggal. Jadi untuk demam dengue dan demam berdarah dengue tadi memang dibedakan seperti itu untuk meneruskan pengertian. Oke, baik dokter. Nah, kalau untuk ciri-ciri nyamuk demam berdarah nih dok, apakah semua nyamuk yang warnanya seperti yang kita kenal hitam putih atau seperti itu dokter? Saya belajar di sekolah. Nah, ini betul yang hitam juga putih. saya jalan dulu di sekolah diajarinnya nyamuknya namanya Aedes aegypti. Tapi ketika saya belajar, ternyata udah di kawasan kita Asia Tenggara kita lebih banyak namanya Aedes aegypti. Gitu. Yang Aedes aegypti itu rata-rata di daerah Afrika kebanyakan. Kalau di daerah kita Indonesia bilang namanya Aedes, tapi kurang lebih ciri-ciri khasnya kurang lebih mirip. Jadi di daerah kakinya itu yang ada nah, yang kita perlu ingat juga, yang kita perlu pahami adalah jam beroperasinya. Jadi dia memang punya jam siklus hidup. Ya, jadi ketika siklus hidupnya dia aktif yaitu ketika dia dari pagi menjelang ke siang dan menjelang sore seperti ini. Jadi ketika cuacanya belum terlalu panas tapi tidak terlalu dingin. Nah, jadi unik sih memang nyamuknya ya gitu. Jadi bukan ya kalau kita di rumah ada nyamuk malam hari, bukan seperti itu nyamuknya. Dia lebih beroperasinya seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua yang di rumah juga mungkin akan mewaspadai ketika punya anak di sekolah. Nah, kita waspada ketika ada teman-temannya setelah yang ada sakit demam berdarah, kita sudah harus waspada. Tadi
tapi ngobrol masalah pencegahannya lagi ya. Baik-baik dokter. Berarti selama ini yang saya pelajari di sekolah kalau soal demam nyamuknya itu Kurang namanya tepat sih, gitu lah, kurang ya. tepat ya Ya, dok ya. Kalau sedikit. yang lebih tepatnya lagi tadi apa tadi? Aedes albopictus. Oke. Jenis spesiesnya. Baik. Nah, mereka itu berkembang biak di mana? Berkembang biaknya biasanya di permukaan air yang tenang. Jadi biasanya, nah ini juga jadi banyak salah kaprah gitu alasannya. Jadi medium buat dia tumbuh tetap di tempat berair yang biasanya berkembang biak ya maksud saya, yang permukaannya tenang. Gitu, seperti itu. Jadi kalau seperti apa, kayak mandi di rumah, terus kemudian hati-hati. Kadang-kadang ada pot-pot tertentu yang ada petakan di bawahnya, itu kan kalau kena hujan ada kena tabungan air dan dia permukaannya tenang. Nah itu juga bisa jadi kadang-kadang itu terlewat oleh kita. Jadi kalau mungkin mbak mandi di tabur apa segala macam, tapi lupa sama tempat-tempat kecil, kaleng yang bekas atau tempat pot segala macam yang bisa menjadi tempat penampungan air. Saya tidak seperti itu. Berarti memang juga kita harus menjaga kebersihan juga ya dok ya, seperti itu ya dok ya. Jadi bukan cuma yang bak mandi kita urusin, ternyata yang kubang-kubangan kayak gitu. Oke. Nah untuk penularannya sendiri bagaimana dok? Atau tidak boleh bersentuhan atau seperti apa, minum tidak boleh satu gelas atau seperti apa seperti itu dok? Ya memang itu banyak jadi banyak pekerjaan ya. Kita boleh dekat-dekat sama pasien yang berat atau tidak. Sebenarnya penularan ini tadi dari nyamuk. Ya, jadi memang dia vektornya khas. Dia punya infeksi, tapi infeksi yang membutuhkan vektor dalam hal ini. Vektor itu bahasa dokternya, intinya bahasa ilmiahnya. Tapi maksudnya dia butuh suatu spesies lain yang membuat menularkan dalam hal ini adalah nyamuk tadi. Aedes aegypti atau Aedes aegypti yang itu vektor dalam penularan ke manusia. Jadi mungkin untuk antar manusia kita tidak bisa langsung. Beda kayak kita batuk pilek ya, kita bisa ini beda. Merah, kemudian kadang-kadang bisa mimisan, bisa gusi berdarah. Tadi tanda perdarahannya seperti tadi, gitu ya. Dan ingat itu bisa terjadi pada kedua tipe demam berdarah tadi. Jadi tidak selalu demam dengue itu lebih ringan tidak selalu. Kemudian gejala apa lagi biasanya kadang sakit kepala. Ya. Kalau pada anak yang lebih besar dia bisa lebih spesifik menyebutkan. Kadang-kadang kita menyebutkan jadi pada daerah sekitar belakang mata gitu seperti itu. Nah itu yang gejala-gejala khasnya yang kurang lebih seperti itu. Nah masuk ke fase keduanya tadi, fase kritis. Kenapa disebut fase kritis? Karena pada fase ini bisa terjadi penurunan kromosomnya drastis, kemudian juga bisa terjadi pada demam berdarah tinggi. Tadi saya bilang fase kebocoran plasmanya terjadi di sini. Nah ini masuk fase-fase yang harus kita pengawasan ketat. Biasanya memang kalau fase ini itu harus di bawah pengawasan tenaga kesehatan ya. Biasanya pasien harus dirawat karena cukup berbahaya. Nah kemudian masuk ke fase konvalesen. Yang lucunya kalau fase penyembuhan ini kadang-kadang baru muncul tuh ruang merah-merahnya. Nah kita sebutnya ruang konvalesen itu kadang-kadang orang tua kalau yang dirawat terutama ya, atau enggak sudah sembuh anaknya baru dibawa ke rumah sakit karena kaget. Dok ini kenapa merah-merah? Ternyata pada pertanyaannya dia sempat ada fase-fase tadi sudah melewati. Mungkin dia gejalanya termasuk ringan, demam berdarah yang cukup ringan, jadi tidak ketahuan dulu. Atau mungkin memang sudah dirawat tapi tidak muncul merah-merah, tiba-tiba pas sembuh baru muncul merah-merah. Jadi memang agak apa ya, mengkhawatirkan orang yang belum pernah melihat ya, karena merahnya merah banget gitu seperti itu. Dan itu bisa sampai seluruh tubuh. Gitu. Jadi semua karena orang tua kagetnya di situ. Gitu. Tapi padahal itu sudah menyatakan, dia sudah masuk fase penyembuhan. Unik sih perjalanan penyakitnya gitu ya. Gitu. Ya memang kita harus bisa jelasin baik-baik sama. Tapi nggak banyak juga ya dok ya. Banyak juga sih dok. Kalau yang misal fase yang tadi yang fase demam tadi, orang tua sudah mulai panik. Ya banyak. Karena tadi saya bilang demam tinggi. Ya. Bisa kadang-kadang 40. Ya sekarang kan alat termometer kan bisa dijual dengan baik ya. Itu kita senang kenapa supaya orang tua lebih aware. Kenapa sampai 40 tinggi-tinggi seperti orang tua khawatir pasti. Apalagi mungkin dengan anak-anak dengan ada saudaranya atau anaknya sendiri punya riwayat kejang, itu kan bisa mempotensi menyebabkan kejang. Wah benar juga ya dok ya. Jadi dari awal memang kita harus aware juga ya, jangan nunggu keluar bintik-bintik. Ya. Jadi kalau sudah suhu 40 itu ya, memang sudah harus kita aware ya dok ya. Nah untuk siklus penyakit DBD sendiri seperti itu? Ya, tadi saya sudah sebutin 3 siklus tadi. Saya juga lupa mau menambahkan, kadang-kadang anak pada gejala-gejala awal tadi ada muntah, gitu ya.
kemudian nyeri perut. Nah, seperti itu yang harus orang tua waspadai. Ya, tadi 3 fase tadi, 3 siklus tadi, pertama gejala-gejala pola yang kita perlu waspadai atau kita sebut dengan tanda warning ya. Warningnya itu tadi mual muntah, ada perdarahan tadi, kemudian nyeri perut, hati-hati, itu juga sering. Jadi anaknya suka ngeluh sakit perut, sakit perut, itu kita hati-hati. Ya, kalau memang ada ayah ibu yang memang anak seperti itu, silakan bawa ke dokter spesialis terdekat atau dokter umum kalau memang tidak ada di sekitar itu untuk diperiksa rambut. Biasanya sih dokternya akan menyarankan, yuk kita periksa yang dulu. Sebelum dirawat ya dok. Sebelum dirawat, pasti biasanya ada fase kan kita juga tidak ujuk-ujuk langsung menyaranin dirawat ya, kita ada pemeriksaan lebih dulu, biasanya pemeriksaan laboratorium dulu. Baik. Kalau untuk komplikasi dari DBD itu? Ya, komplikasinya sendiri mungkin agak cukup bervariasi ya. Tadi saya bilang perdarahan itu termasuk bisa di dalam bisa komplikasi dari trombosit yang rendah tadi ada perdarahan, itu bisa terjadi karena misalnya cukup berat gitu. Pada anak wanita yang remaja siklus menstruasinya lebih panjang, itu juga bisa jadi gitu. Kemudian itu dari yang dengan perdarahan. Kemudian cukup berat tadi kalau demam berdarahnya, tadi saya bilang demam berdarah tinggi atau DBD itu ada tingkatan ketiga dan tingkatan keempatnya itu kita masuk ke fase shock namanya. Nah itu shock itu apa? Maksudnya jadi ketidakmampuan tubuh kita untuk mencukupi kebutuhan cairan dari seluruh tubuh. Nah, itu bisa terjadi karena apa? Tadi saya bilang pada fase-fase itu tubuh kekentalan darah meningkat karena kebocoran plasma tadi di dalam pembuluh darah itu cairannya berkurang. Jadi alirannya terhambat, terganggu seperti itu. Fase ketiga, fase keempat biasanya lebih berat lagi dan itu berbahaya. Kemudian jangan kita kesampingkan fase-fase yang cukup jarang seperti bisa terkena infeksi paru jantung, bisa kalau pada anak yang remaja atau dewasa muda itu juga kita harus hati-hati. Makanya tetap dibuat dipantau dengan baik untuk semua keluarga. Itu bisa juga terkena infeksi kronik juga bisa, kalau ya agak-agak jarang sih seperti itu ya. Yang sering terjadi yang tadi saya bilang perdarahan sama shock seperti itu. Terus bisa juga kena ke organ lain kayak hati, bisa juga seperti itu. Apa namanya ini mual-mual bisa terjadi walaupun ada itu. Tapi benar-benar tidak bisa disepelekan sama sekali kan penting itu. Okay. Makanya sampai pemerintah kita menargetkan zero DBD itu ya karena memang angkanya di kita cukup tinggi. Mungkin saya sedikit sharing boleh ya. Jadi saya waktu bulan Juni itu ikut ada seminar tentang ASEAN tentang DBD. Agak cukup kaget ya, ternyata negara kita itu kasus kematian itu cukup tinggi gitu dibandingkan negara-negara lain. Mereka bisa sampai menekan sampai 0,05, di bawah 0,5 rata-rata untuk Vietnam gitu. Tapi kita ini mendekati 1. Padahal saya bahkan baca di Dinkes, rata-rata ada beberapa provinsi yang lebih dari 1%. Cukup menyenangkan ya gitu maksud saya. Ya itulah makanya kita penting banget untuk merawat masyarakat juga. Jangan sampai terlambat di bawah, karena biasanya yang terlambat di bawah inilah yang menyebabkan yang berat-berat tadi seperti itu. Nah, ini penting juga dok. Kalau sudah pernah sakit DBD, apakah bisa terulang kembali? Nah, sangat bisa. Itu yang kita kadang-kadang orang tua juga harus pahami ya, ayah ibu di rumah, bahwa anak saya demam berdarah, nanti aku tidak bisa lagi. Enggak, kan dia punya daya tahan tubuh dok. Benar dia punya daya tahan tubuh, tapi demam berdarah ini unik, benar-benar salah satu virus yang cukup unik di dunia, makanya agak sulit nih diberantasnya. Jadi dia kita kalau di kedokteran ada mengenal sama dengan antibody dependent enhancement. Jadi itu terjadi ketika demam berdarah, jadi demam berdarah itu ada 4 jenis virus. Misalkan dia sakit yang kena virus yang pertama, nah sakit kedua dia bisa kena virus yang, kalau dia tergigit virus pertama mungkin dia akan lebih kuat lah gitu. Tapi kalau dia kena virus kedua, ketiga atau keempat, reaksinya itu bisa lebih berat lagi dibandingkan dia infeksi pertama. Itu yang tidak enaknya dari demam berdarah ini gitu, dan itu yang sering menyebabkan infeksi sekunder atau tersiernya tadi yang menyebabkan kasus-kasus yang berat tadi seperti itu. Makanya sebenarnya paling penting daripada demam berdarah itu pencegahannya tadi. Gitu. Ya karena kita nggak pernah tahu ya kita kena yang beberapa kali seperti itu. Saya aja sendiri nggak tahu ya saya sudah pernah kena atau belum gitu ya. Karena kan mungkin bisa jadi gejalanya ringan. Bisa jadi pada orang dewasa. Tapi kalau infeksi kedua, ketiga, keempat, terus gitu maksudnya siapa yang bisa lebih berat.
Gitu. Baik, dokter, kalau saya sendiri sih saya juga belum tahu nih kalau saya sudah pernah kena Ya, DBD susah. seperti itu. Jadi Bisa sih diperiksa, kita bisa Saya di lihat. IgM, memang kan tidak 100% Iya. untuk menyerang. oke, baik. Nah, untuk makanan atau yang enak untuk dikonsumsi untuk buah hati yang sedang sakit demam berdarah nih dok, kan mereka rewel juga ya. Ya. Kalau lagi sakit itu semua serba Ya. rewel seperti itu dokter. Ya. Pasti itu tantangannya ya buat ayah ibu, biasanya ketika anak dirawat, dok ini anaknya nggak mau makan, ngomong gini. Saya mau bilang gimana ya, susah juga. Kenapa? Tiap anak sakit pasti efeknya, salah satu efeknya adalah susah untuk makan, minum. Jadi kita kan tadi saya udah bilang demam berdarah tuh yang penting cukup cairan. Nah minumnya aja dia susah seperti itu. Itu yang kadang-kadang kita agak tricky dan agak susah menyikapinya. Cuma ayah ibunya bersikap tenang, jangan lupa tetap memberikan makanan pada anak sesuai dengan jam makannya. Ya, jadi feeding rules-nya tetap dijaga. Kemudian jenis makanannya apa? Sebenarnya tidak ada pantangan berarti sih. Cuma biasanya kita kasih menu yang mungkin agak lebih lunak dan lebih mudah dicerna untuk anak. Boleh kalau yang mau bubur, kasih makan bubur. Kalau memang aduh saya nggak suka bubur, boleh kasih tea atau yang lain-lain. Tapi tidak ada secara spesifik yang mau. Yang penting makanannya bergizi dan bersih dan sehat. Itu aja sih sebenarnya. Yang paling penting adalah tadi saya bilang cairan. Jadi kita harus mendorong anaknya untuk ya satu jam sekali beberapa teguk minum, karena tidak boleh sama sekali minum cairan. Pada dasarnya sih tidak ada pantangan. Tidak ada pantangan Tidak ada secara khusus. pantangannya dok ya. Baik. Nah, ada klasifikasi nggak dok untuk yang terkena demam berdarah harus dirawat atau bisa di rumah? Ya, kalau itu dikasih rawatnya mungkin ya. Ya. Kapan sih anak itu harus dirawat? Kita akan dengar. Nah, kalau untuk bisa dirawat atau tidaknya, biasanya kalau tadi saya sebutkan tentang warning sign tadi atau tanda-tanda bahaya warning. Kalau pasien tersebut sudah ada tanda warning, kita biasanya akan menyarankan pasien dirawat. Seperti itu. Kemudian kalau sudah disebutkan di fase yang cukup berat juga itu kan sebenarnya dibawa ke rumah sakit ya. Jadi kadang-kadang agak sulit. Nah mungkin kan ayah ibu di rumah kan awal tidak paham. Kalau ayah ibunya khawatir, silakan datang ke dokter untuk diperiksakan lebih baik lagi. Ya dengan situ dokter lebih mudah menilai apakah ini ada tanda bahaya atau tanda warningnya tadi untuk dirawat atau tidak. Kadang-kadang kita juga lihat. Kalau tidak ada tanda warningnya, biasanya kita lihat dari nilai trombositnya. Gitu. Ya hasilnya kita bisa lihat kalau di bawah 100.000 dokter sudah menyarankan sebaiknya dirawat dulu karena itu pemantauan lebih khusus. Jadi tadi kan saya bilang hasilnya yang penurunan drastis itu bisa terjadi cepat. Nah, ini paling penting nih dok, kalau untuk mencegahnya dan mengobatinya. Kalau untuk mencegah atau kita pengobatan dulu mungkin ya. Oh boleh, pengobatan dulu. Tidak ada pengobatan spesifik untuk demam berdarah. Jadi kita biasanya pengobatan sesuai gejala. Tadi kan anak demam kasih obat demam. Untuk kalau dirawat di rumah sakit biasanya kita bilang bapak ibu ini kita kasih ini cairan untuk menjaga cairan berat tubuh anaknya seperti kita dorong anak untuk minum. Kemudian ada beberapa keluhan khusus seperti obat mual, kalau dia mual dari perut, ada obat perut yang khusus atau apa seperti itu. Ya itu pengobatannya. Tapi tidak ada pengobatan khusus kayak misalkan sakit infeksi bakteri kita kasih antibiotik gitu. Ini tidak ada antivirus khusus untuk penyembuhan demam berdarah ini. Karena biasanya kita lagi fase kita lewatin semua, setelah fase itu lewat, anak biasanya sembuh kembali. Nah itu untuk pengobatannya. Kalau dari pencegahannya, yang secara khusus pencegahan paling utama yang kita mungkin sudah kenal dan sering dengar gitu ya 3M+. Nah itu yang sering kita harus lakukan. Oke dokter, kalau untuk mengobati dan mencegah DBD tersebut bagaimana dokter? Ada tips-tipsnya nggak? Pengobatan, saya satu-satu dulu ya, mungkin Boleh, pengobatan silakan, ya. dokter. Dari pengobatan, biasanya yang paling penting itu adalah pemberian cairan. Tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau biasanya anaknya susah minum dan segala macam, itu yang tadi kita bilang baiknya dirawat. Untuk apa? Kita lakukan pemberian cairan melalui infusan. Terus ada beberapa terapi sesuai gejala yang kita biasakan, terapi simptomatik namanya. Contoh anak panas kita kasih obat panas, ada muntah kita kasih obat muntah, seperti itu. Kemudian untuk pengobatan khusus untuk mengatasi infeksi demam berdarahnya sih tidak ada. Jadi dia berbeda kayak kita infeksi bakteri gitu ya, bakteri apa gitu, kita kasih antibiotik. Nah itu nggak, kalau di demam berdarah tidak ada secara khusus untuk antivirus untuk demam berdarah seperti itu. Jadi memang biasanya kita terapinya secara simptomatik, pemberian cairan. Nah tadi ketika dia sudah melewati semua fase tadi, pasiennya bisa akan perbaikan. Fasenya itu sudah terlewati, trombositnya akan naik. Nah kadang-kadang juga ada yang bilang mau ngasih
angkat, apalah jambu dan segala macam. Ya beberapa penelitian memang menyatakan itu ada manfaatnya, ada yang mengatakan kurang bermanfaat. Jadi masih perdebatan lah ya. Yang penting kita sudah tahu bahwa fase ini dilewati, penyembuhannya terjadi, biasanya sudah aman seperti itu. Itu tadi dari pengobatan. Kalau pencegahan, mungkin yang paling dasar kita mengenal yang 3M Plus tadi. Ya, 3M Plus itu apa aja? Satu, menguras. Menguras apa? Yang kita kuras adalah penampungan air tadi. Terus tadi saya bilang yang tempat-tempat yang bisa jadi penampungan air itu juga kita hati-hati ditutup atau dibersihkan secara berkala. Kemudian yang kedua, mengubur. Apa yang dikubur tadi? Kaleng-kaleng bekas. Kemudian juga kita harus perhatikan gitu ya. Jadi memang area sekitar rumah kita harus perhatikan baik-baik. Kemudian menutup, ya tadi ya menutup tempat air dan segala macamnya. Jangan lupa memang biasanya mungkin kalau di masyarakat di puskesmas ada penabur abate seperti itu, boleh kita belikan juga. Yang plusnya tadi apa yang bisa kita lakukan adalah untuk mencegah anak tergigit nyamuk. Contohnya seperti pemakaian kelambu, kemudian lotion, sama obat nyamuk bakar. Walaupun obat nyamuk tapi sebenarnya tidak disarankan yang bakar. Kenapa? Iritasi juga ke saluran pernapasan. Jadi biasanya ya sekarang zaman sudah lebih maju ya, elektrik juga ada seperti itu. Ya, jadi mungkin itu yang kita bisa lakukan selain ya mungkin masyarakat mengenal fogging. Sebenarnya fogging juga ya tadi cuma sesaat gitu. Yang paling penting sarang nyamuknya ini yang kita bisa berantas. Nah, itu untuk pencegahan dasar. Pencegahan yang lebih advance lagi, kita mengenal adanya vaksin demam berdarah. Ya, memang vaksin ini dulu pernah sudah ada vaksinnya, cuma mungkin masyarakat belum banyak mengenal. Pada tahun ini juga keluarkan lagi vaksin yang lebih baru lagi. Produknya ada, nanti boleh sambil bertanya kalau dokter spesialis anaknya masing-masing. Ya, jadi pada vaksin yang baru ini dia diberikan usia 6 sampai 45 tahun gitu. Jadi penyuntikannya 2 kali dengan jeda kurang lebih 3 bulan. Seperti itu. Ya, tadi tujuannya kita mencegah jangan banyak yang sakit gitu kan. Itu kan fungsinya pencegahan tadi. Karena kalau sakit ya ketika ada yang sakit angka case-nya meningkat, kematian juga tinggi di Indonesia ini gitu. Jadi itu kita harus lebih hati-hati seperti itu. Kalau untuk vaksin mungkin ayah ibu boleh bertanya kepada dokter spesialis anak yang biasa didatengin, ada nggak dok vaksinnya? Kalau ada silakan kalau masuk kategorinya. Tadi usianya ya terutama, dan memang anak harus dalam kondisi sehat seperti itu. Ya. Berarti ada dua langkah ya dok ya. Yang pertama yang paling dasar ya kebersihan sendiri ya dok ya. Ada 3M plus ya. Dan kemudian ada langkah vaksin gitu ya dokter ya. Itu, nah untuk masa pemulihan dokter apa saja sih yang perlu kita perhatikan dokter? Oke, untuk masa pemulihan yang jelas paling utama adalah gizi anak. Ya, itu harus kita penuhi masalah gizinya. Yang kedua, memang kita harus menyarankan lebih banyak beristirahat. Untuk aktivitas tidak boleh terlalu berat dulu gitu ya. Mungkin kalau kita baca-baca di berita kadang-kadang ada atlet yang habis sakit demam berdarah, istirahatnya kok lama-lama amat sih sampai 3 minggu. Nah, seperti itulah memang harus kita lakukan. Memang tidak harus 3 minggu full, tapi untuk aktivitas berat jelas tidak boleh dulu gitu. Kadang-kadang bertanya, dok kapan boleh sekolah? Biasanya ketika anaknya pulang rawat, kan kita ada kasih 1 kali kontrol nih. Nah, dari situ kita baru nilai boleh sekolah atau tidak, nanti dinilai di situ. Ketika setelah ketemu sama dokter yang merawatnya seperti itu. Ya, paling mungkin itu seperti itu sih. Setelah beres perawatan, kontrol dulu, terus ya dok ya. Karena biasanya ketika kontrol itu dokter akan menilai lagi gitu. Bagaimana jantungnya, ada masalah atau tidak, kondisi yang lainnya ada masalah atau tidak. Kalau aman silakan. Tapi biasanya kita selalu memesankan untuk anaknya jangan, wah karena baru sembuh gitu ya, tadinya sakit lemes, sekarang udah mulai bisa aktivitas, langsung pecicilan kemana lari-lari, jangan terlalu berat juga gitu, intinya seperti itu. Ya. Baik dokter. Waduh, sudah sampai di penghujung acara nih. Tapi dokter, satu lagi deh permintaan kita di sini. Ada closing statement nggak? Closing statement untuk ayah, bunda, dan sobat Immanuel. Mungkin untuk pesan saya pada ayah bunda, untuk closing statement saya, pertama, jika anak ada gejala demam, boleh memberikan langkah-langkah awal tadi ya, seperti memberikan obat demam boleh, tapi jangan memberikan sesuai dengan dosis asal-asalan, harus selalu berkomunikasi atau mungkin memakai dosis yang sebelumnya dipakai ketika anak berobat, itu sangat boleh. Kemudian jangan lupa kalau sudah panas tinggi, tidak terlalu mempan pakai obat panas, secepatnya bawa ke dokter spesialis anak terdekat atau dokter umum terdekat untuk berkonsultasi gitu ya. Jangan membiarkan masuk ke fase yang lebih lanjut lagi seperti itu. Kemudian yang paling penting juga adalah di mana-mana juga pencegahan itu pasti lebih penting ya. Pencegahan itu pasti lebih murah, lebih mudah gitu ya dibandingkan kita mengobati. Ya, betul sekali, karena pengobatan tuh sudah tahap akhir, biasanya akan lebih berat, lebih effortnya lebih banyak dan biayanya juga lebih mahal.
Jadi paling penting pencegahan. Tadi 3M+, gampang, mudah semuanya. Betul. Vaksin, kalau dibandingkan dengan anaknya sakit, jelas lebih murah vaksin gitu. Dibandingkan anaknya sudah sakit, bla bla segala macam, lebih berat lagi. Seperti jadi sangat penting buat ayah bunda untuk mengenal tadi gejala-gejalanya, kemudian apa yang harus dilakukan, kemudian supporting tadi makanan, cairan, gitu seperti itu. Dan paling penting pencegahan gitu. Oh, saya lupa tadi. Kalau memang sudah pernah sakit, apakah anaknya boleh divaksin? Boleh. Nanti konsultasi sama dokternya. Kapan boleh divaksinnya? Ada fase-fase yang harus kita pertimbangkan. Jadi sangat-sangat boleh untuk divaksin dengan walaupun anaknya sudah pernah sakit demam berdarah. Seperti itu. Ya. Oke. Baik dokter. Misal nih dok, ada ayah bunda yang ingin konsultasi soal tumbuh kembang anaknya, kira-kira bisa menjumpai dokter di mana dan kapan saja dok? Oke, saya kalau di Rumah Sakit Immanuel praktek di Poli Laimena di lantai 2, Poli anak Laimena lantai 2, hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Untuk hari Selasa memang saya dikhususkan untuk kalau untuk Poli BPJS untuk tumbuh kembang seperti itu. Kalau Kamis, Jumat, mangga silakan pasien umum juga bisa seperti itu. Baik, jadi Sobat Sehat dapat menemui Dr. Desman Situmorang, spesialis anak, setiap hari Selasa, Kamis, Jumat pagi di Klinik Anak atau Klinik Tumbuh Kembang lantai 2 gedung Dr. J. Laimena Rumah Sakit Immanuel. Nah, kalau ayah bunda sobat lupa dengan jadwal tersebut, dapat dilihat di website kami ya, di www.rsiimmanuel.com. Nah, untuk ayah bunda sobat sehat yang malas atau mungkin tidak ada waktu untuk mengantri, bisa meregistrasi melalui WA kami ya, ada di nomor 0811 247 2626. Jadi nanti ayah bunda sobat sehat semua dapat langsung ke klinik yang dituju. Nah, untuk informasi layanan kami selanjutnya dapat sobat sehat lihat di medsos dan website kami di @rsi-immanuel-bdg atau langsung chat customer service kami di 0821 2080 3478 selama hari dan jam kerja. Ayah bunda sobat sehat Immanuel, akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih telah mengikuti Immanuel Podcast dengan episode Jangan Sepelekan Demam Berdarah pada Anak menuju Zero Dengwedet 2030. Kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya di waktu yang berbeda dan pasti dengan tema yang tidak kalah menarik dengan hari ini. Dari Immanuel Podcast, saya Nikwasti dan Dr. Desman serta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Anda sehat adalah dambaan kami. Salam sehat. Salam sehat.